Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Stano Kaletan. Beliau akan membawakan tema teologi misi Rasul Paulus versus pendirian gereja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Bapak Anfal untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mari kita tunduk kepala sejenak. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, bersyukur malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk dapat hadir dalam ibadah Zoom, dan biarlah oleh kemurahan dan kasih-Mu kami semua diberkati. Yang belum hadir, biarlah Engkau mempercepat langkah mereka supaya mereka pun dapat hadir bersama-sama menikmati akan kebenaran firman-Mu. Engkau juga akan memberkati hamba-Mu, Bapak Stano, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir, sebab firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada. Terpujilah nama-Mu, Engkau hadir, Engkau ada, dan memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Engkau memberkati, sehingga kami meninggalkan Zoom ini dengan membawa penuh sukacita berkat ilahi dari surga. Dan semuanya itu biarlah menjadi rancangan-Mu, sebab rancangan-Mu selalu indah dan mulia buat kami semua yang percaya. Kau memberkati juga sarana listrik dan sinyal dan audio apapun yang sedang kami perlukan. Engkau jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan waktu kepada hambanya Pak Pendeta Stano. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ayu, terima kasih Pak Anfal, Pak Hernawan, Pak Adi, Ibu Sri, Kartini dan Hartini, Pak Samuel, dan Pak Ivan. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin memberikan kesaksian, ya, ingin memberikan kesaksian di FWF. Ya, tentang pelayanan kami. Puji Tuhan, beberapa minggu lalu saya sudah menyelesaikan karya. Nah, ini saya tuangkan di dalam sebuah film ini. Tetapi kesaksian saya adalah menjadi bagian daripada misi saya di Bali. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya melepaskan ya di GMI gereja yang cukup besar di Bandung, besar, dan berdiri sebagai gembala ya sebelum almarhum gembala kami yang kami kasih dipanggil pulang karena COVID. Dan beliau pada saat menerima pengunduran diri saya 3 kali beliau menolak dan tidak mengizinkan saya untuk melepas jabatan itu. Dan sampai saat ini pun dengan hubungan kami dengan Ibu Gembala tetap baik, ya. Bahkan satu keanehan yang luar biasa ketika Ibu Gembala yang kami kasihi bertemu dengan Pastor Bo di Jakarta, ya. Dan singkat cerita, saya pergi ke Bali untuk bekerja membantu teman dalam distribusi barang. Tetapi tidak menghilangkan visi dan misi saya untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau dalam pemberitaan Injil. Dimanapun saya melayani, saya sebagai seorang misionaris, bukan sebagai seorang gembala yang menetap
di Bali. Tetapi hal yang paling utama bagi saya adalah keluarga. Kalau kami punya kesepakatan bersama istri dan anak, baru saya berangkat. Ya, supaya kenapa? Jangan sampai ketika kami melayani keluarga berantakan. Hubungan ibu dan anak harus terjaga. Sebagai misionaris saya keliling. Ya, logikanya kalau lebih baik saya menjadi gembala di Bandung dalam keadaan zona. Nah, sebagai misionaris saya berkeliling. Logikanya kalau saya sebagai seorang gembala, maka saya lebih baik saya tinggal di Bandung dalam keadaan zona nyaman. Nah, di Bali saya perlu tempat untuk usaha, untuk melayani. Dan Tuhan itu begitu baik. Saya tidak kenal dengan seseorang, tetapi dia mau membagikan sewa tanah itu kepada saya seluas 350 meter persegi selama 5 tahun. Tapi karena saya tidak memiliki uang sewa yang banyak, saya sewa 3 tahun sebesar 40 juta rupiah. Lalu saya bangun semi permanen, ya, menghabiskan dana kurang lebih dari 100 juta. Ya, pada waktu itu dalam segala kekurangan, saya punya mobil pick up, Canter, dan sebuah sedan Accord, dan saatnya pas karena untuk membangun dan untuk usaha. Nah, tetapi pada saat itu COVID terjadi sehingga semuanya menjadi stagnan. Tapi sebelum tempat ibadah itu berdiri, rumah itu sudah dibangun berupa ruko dan beberapa ruang. Dalam 1 tahun kemudian saya dipertemukan dengan Pastor Bob. Beberapa bulan kemudian, 6 bulan kemudian, Pastor Bob menawarkan saya dalam pelayanan di Gria. Dan saya, Pastor Bob ingin memiliki head office di Bali, maka saya tawarkan tempat ibadah. Lalu tempat itu disurvei oleh Pastor Bob bersama dengan Ibu Masri. Nah, sebelum saya menerima tawaran Pastor Bob sebagai penanggung jawab Gria, saya berterima kasih banyak masukan dari teman-teman saya yang berada di Amerika, senior pastor, yang saya tidak sebutkan. Dia seorang emeritus juga. Dia sebagai sebuah konsultan keuangan misi internasional, ya, yang sekarang ini beliau masih berada di California. Dan juga saya mempunyai hubungan singkat di FPF dan beliau yang saya sangat kasihi, sekalipun hanya sebentar singkat waktu, tetapi almarhum begitu dekat dengan saya dan saya banyak memberikan pandangan. Nah, pada saat itu saya memperpanjang, pada singkat cerita saya memperpanjang 2 tahun lagi, tetapi waktu itu tidak punya dana karena COVID. Dan akhirnya saya tawarkan ke Pastor Bob. Ya, akhirnya Pastor Bob menyewa tanah tersebut, menyewa bangunan untuk ibadah dan renovasi, mengeluarkan sampai 100 juta rupiah. Memang benar kalau Pastor Bob kesaksian, saya sudah mengeluarkan 100 juta untuk di Bali. Tetapi satu hal yang kesaksian ini adalah ketika renovasi terjadi, banyak tantangan di Bali. Salah satunya, bertahun-tahun saya tidak pernah mengalami banjir, tapi ketika tempat ibadah itu sudah berdiri, dalam 1 bulan 5 atau 7 kali itu kebanjiran. Ya, belum masalah tentang listrik, belum masalah tentang air, saya harus benteng, gitu kan. Dan saya hampir mengeluarkan dana sebesar 100 juta kembali untuk renovasi. Ya, jadi jika membangun renovasi, Pastor Bob mau renovasi 100 juta, saya pun sama mengeluarkan 100 juta. Tetapi satu keajaiban yang sungguh terjadi dalam keadaan saya tidak memiliki dana, tetapi bangunan itu bisa berdiri dan eksis sampai sekarang dipergunakan. Satu hal yang kami pikirkan adalah bagaimana tentang pelayanan dari 2 hamba Tuhan tersebut, yaitu Pastor Hermawan dan Pastor Adi. Puji Tuhan, saya mempunyai kawan sekerja di Bali, orang yang tulus yang mau melayani Tuhan. Sekalipun tanpa support bantuan. Pastor Bob hanya memberikan 1,25 juta per bulan dengan Pastor Adi. Tetapi dalam tiap bulan, Pastor Adi bisa mengeluarkan 3-4 juta untuk melayani jemaat. Dengan uang sendiri. Itulah yang menjadi kebanggaan saya, tetap exciting untuk melayani Tuhan di Bali. Dan tetapi bagaimana dengan Pastor Adi?
Pastor Hermawan. Pastor Hermawan sungguh luar biasa juga rekan saya ini. Dia tanpa tunjangan tetapi dia dengan keahliannya dia berusaha. Jadi saya pun berusaha sama-sama untuk mendukung dia di dalam pelayanan di Bali. Ini menjadi luar biasa bagi saya dengan keberadaan dari kedua hamba Tuhan ini. Ya, maka itu saya tetap akan melayani di Bali dengan semangat seperti apa yang menjadi visi misi saya di Bali. Itu yang menjadi dasar saya melayani di Bali. Ya, oke. Nah, mari kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Teologi misi Rasul Paulus berdasarkan surat 1 Korintus dan implementasinya bagi pendirian gereja baru, khususnya di Bali. Ya, saya ambil dari beberapa literatur dan saya memahami benar pola pemikiran Rasul Paulus dalam teologi misinya, karena saya baru meneliti di dalam surat 1 Korintus. Ya, nah, pertama, pengertian gereja di dalam bahasa Indonesia, kata gereja diartikan dengan gedung, ya, diartikan dengan gedung tempat berdoa dan melakukan upacara keagamaan Kristen. Tetapi bagaimana dengan pengertian dengan para teolog? Saya ambil Gertison, gereja adalah persekutuan yang percaya, yang dipanggil Allah dan diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ya, ini merupakan hakikat gereja. Jadi, mari kita belajar bahwa gereja itu adalah bukan gedung, tetapi organisme orang yang percaya. Dan gereja juga tempat persekutuan orang-orang yang percaya untuk mewujudkan dan menghasilkan perkembangan dari jemaat Kristen yang belum percaya. Itu tercatat di dalam Kisah Rasul 2, 41 dan 47. Ya, yang lahir dari sebuah gerakan sosial keagamaan yang dipelopori oleh Yesus. Menurut teolog Suharto, penulis buku, gereja adalah dimensi kolektif dalam kehidupan Kristen. Itulah yang dinamakan gereja. Nah, bagaimana dengan pandangan Rasul Paulus tentang gereja? Pandangan Rasul Paulus, gereja adalah umat yang dalam karya penyelamatan Allah ditempatkan di sisinya dan menjadi bukti dari anugerah dan penebusannya di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi gereja sekali lagi bukan gedung, tapi umat Allah. Kalau ada yang berkata itu gerejaku, apa yang dimaksud dengan hamba Tuhan ini? Ya, beberapa gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus mengenai gereja sebagai berikut. Umat Allah. Ya, gereja adalah umat Allah. Gereja terbentuk dari orang-orang percaya sebagai umat Allah. Mereka yang memiliki Allah dan Allah menjadi milik mereka. Itu tercatat di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 16. Firman Tuhannya berkata, firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu gambaran daripada gereja adalah umat Allah. Yang kedua, tubuh Kristus. Rasul Paulus menguraikan secara gamblang bahwa jemaat adalah tubuhnya, yaitu dari kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing anggotanya. Jadi jelas gambaran daripada gereja adalah tubuh Kristus. Dan saudara dan saya adalah anggotanya. Ya. Yang ketiga adalah bait Roh Kudus. Ya, saudaraku. Yang ketiga adalah bait Roh Kudus. Gambaran gereja sebagai bait Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang membuat gereja menjadi ada. Dan Roh Kuduslah yang membuat pertumbuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu, 1 Korintus 3 ayat 16, oke. Dikatakan jelas dengan jelas, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi sekali lagi saya katakan pemahaman tentang gereja bukan gedung, ya.
Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang ditarik dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dan Alkitab mencatat di dalam 1 Korintus bahwa gereja adalah umat Allah. Yang kedua, gereja adalah tubuh Kristus. Yang ketiga adalah gereja adalah bait Roh Kudus. Nah, bagaimana tentang teologi misi Rasul Paulus sehingga bisa mengimplementasikan di dalam sebuah gereja? Dan dikatakan, saudaraku, mengapa Rasul Paulus begitu konsen dalam menjalankan misi pemberitaan Injil? Ini yang menjadi bagian yang terpenting dari pelayanan Paulus. Ya, dari ayat ini kita memahami pola pikir Paulus. Ya, dari ayat ini saja kita bisa memahami pola pikir Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya, sebab itu adalah keharusan bagiku. Ya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi jelas sekali ya. Sekali lagi saya katakan, di dalam firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, 4 penekanan inilah yang menjadi alasan motivasi Rasul Paulus untuk memberitakan Injil dan implementasinya yaitu kepada pendirian gereja. Nah, bagi Rasul Paulus pemberitaan Injil adalah sebuah panggilan, ya, kletos, ya, dikatakan panggilan kletos. Dan jelas apa yang dikatakan di dalam ayat 1 Korintus 1 ayat 1. Ya, saya bacakan, ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita. Dan Allah memanggil, ayat 1, ayat 9, 1 Korintus 1 ayat 9, ya, Allah memanggil untuk menjadi seorang hamba atau pelayan Tuhan. Ya. Jadi sangat jelas sekali, ya, Paulus dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya sebagai seorang hamba, tetapi hamba bagi semua orang. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan semua jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi semua orang. Artinya tidak terbatas kepada satu keberadaan suku bangsa, ataupun juga ras agama, ataupun juga ras bahasa, atau tidak terbatas kepada sosial. Tidak, semuanya tidak terbatas. Tetapi yang menjadi prinsip dari Rasul Paulus, ketika aku menjadi seorang hamba bagi semua orang, tujuannya adalah untuk memenangkan jiwa bagi semua orang. Itu sangat jelas. Nah, agar misi Allah di dalam Yesus itu tergenapi, kita kenal dengan Missio Dei, yaitu sebagai penyelamatkan manusia yang dikerjakan oleh Allah. Ya, itu tujuan daripada Rasul Paulus. Secara teologis, keselamatan ini dimulai dari pernyataan Allah di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Yang dikatakan oleh Irenaeus pertama kali dengan proto-evangelium. Apa yang dimaksud dengan proto-evangelium di dalam Kejadian 3 ayat 15? Yaitu pernyataan Allah dalam ketritunggalannya untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut dari keberadaan dunia pasca keberdosaan manusia. Itulah yang disebut dengan proto-evangelium. Dan sadar untuk membuat orang yang percaya, gereja bukan gedung gereja. Saya ulangin, pandangan Rasul Paulus tentang gereja, umat yang karya penyelamatannya Allah ditempatkan di sisi untuk menjadi bukti anugerah penyelamatannya. Nah, Paulus sadar untuk mendirikan gereja, komunitas orang percaya yang diselamatkan itu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi saudara, kita bisa memahami ya, itu tidak mudah untuk membangun sebuah komunitas gereja.
Ya, dan itu tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kalau ada seseorang yang berkata ketika aku mendirikan gereja dan itu adalah gerejaku dan dalam bentuk aku, maka jujur ini menjadi perenungan saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Karena bangunan bisa berdiri, saudaraku, saya sebagai satu contoh yang hal yang aneh itu terjadi dalam saya pergi ke Bali, ya. Ternyata aku dalam masalah keadaan saya bisa membangun sebuah bangunan yang cukup besar 300 meter. Sekalipun saya ini permanen itu sudah terbentuk. Tetapi kalau Tuhan punya rencana, Tuhan bisa sanggup untuk gereja itu berada. Ya, nah, kenapa Paulus begitu yakin menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba semua orang, supaya memenangkan jiwa bagi semua orang? Karena dia tahu siapakah Yesus yang ia aniaya. Ceritanya saudara dan saya tahu, dalam perjalanan ke Damsyik ada cahaya yang menyilaukan matanya, dan ia melihat Yesus. Ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 1, pemahaman tentang melihat Yesus di dalam bahasa Inggrisnya adalah sin, atau di dalam bahasa Yunaninya horao, yang memiliki arti yaitu menatap dengan benar. Secara implikasi dia bisa membedakan secara fisik dan mental bahwa eksistensi kehadirannya. Dan itu diakui oleh Hebranisme. Untuk mengalami pengertian Hebranisme ini, mengenal Tuhan, ginosko, dalam pengertian penggunaan atau karakter sifat dari bahasa Ibrani yang diterapkan pada orang Yahudi. Keyakinan orang Yahudi, ideologi orang Yahudi, itu yang dikatakan Hebranisme. Muncul secara pasif, dapat dirasakan bahwa penampakan Kristus itu adalah Yesus yang dia aniaya, tetapi dia telah bangkit dari kematian. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Nah, dalam cahaya yang memancar, Paulus melihat Yesus seperti suatu realita, ya, tetapi supranatural yang nyata dan objektif. Dalam pancaran cahaya ilahi yang membuatnya dikenal sebagai Tuhan. Inilah yang menjadi dasar dia mau melayani Tuhan, dan yang dikenal Paulus sedemikian rupa. Belum lagi suara yang dari langit yang dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, di dalam Kisah Rasul 9 ayat 4. Dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 9, Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Di dalam bahasa Yunaninya sangat jelas dikatakan, Eipendetis, Kyrie ode ego emi Yesus. Perkataan Yesus adalah Tuhan, kurios. Ini mengontrol, mengamplikasikan dia adalah gelar yang tertinggi daripada Tuhan. Inilah yang menjadi dasar kenapa Paulus mau memberitakan Injil. Dari perjumpaannya dengan Yesus mengubah paradigma. Rasul Paulus 180 derajat dari seorang penganiaya menjadi seorang hamba pelayan Tuhan. Ya. Yang tujuannya adalah memberitakan Injil sebagai sebuah kesaksian siapakah Tuhan yang aku aniaya. Wow. Saudaraku, bahwa ia adalah Yesus Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Dan perjumpaannya dengan Yesus menyatakan bahwa dia hidup, dia berkuasa atas maut. Dan kesaksian inilah yang harus menjadi kesaksian bagi saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Dan kesaksian yang luar biasa ini Paulus sampaikan ketika dia masuk ke dalam suatu pengadilan, ya, ketika dia diadili di depan Raja Agripa. Kisah Rasul 26, saudara bisa baca. Ya, apa yang diberitakan Paulus tentang Injil? Alkitab mencatat di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Ya, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Jadi saudara jelas apa yang disampaikan oleh pada Paulus di dalam surat 1 Korintus tentang teologi misi penginjilan adalah kristologi.
Tidak ada lain, ya. Dan itu mencakup eskatologi, juga termasuk teologi tentang salib, di mana dia ceritakan bahwa salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah pertukaran sebagai bentuk penebusan. Dan salib adalah alat perdamaian. Dan salib adalah kemenangan Allah. Itu satu. Kenapa saudaraku Paulus mau memberitakan Injil? Karena dia mengenal siapa Allah. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, memegahkan diri. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita tahu tentang maaf saudaraku, karakter pola pikir Paulus. Jika aku memberitakan ini, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Perkataan memegahkan diri, saudaraku, kalau saya lihat, saya cari-cari saudaraku yang dikasih Tuhan, maka ada dua saya paralel. Kalau saya lihat di dalam New King James dikatakan saudaraku, memegahkan diri, I have nothing to glory of. Begitu juga di NIV dikatakan I cannot boast. Perkataan to glory of dan boast ini, saudaraku, mempunyai arti di dalam bahasa Yunani-nya kauchema, yang dapat diartikan tidak ada kebanggaan di dalam diriku. Kalau dia membanggakan diri hanya satu, kalau aku ini adalah hamba daripada Yesus yang aku kenal. Itu yang menjadi dasar Paulus. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbicara tentang ketika dia memberitakan Injil, dia menjadi hamba, membanggakan diri, oh saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sangat menyedihkan. Nah, kalau tadi saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan membangun dengan cara yang ajaib, itu hanya satu, saya ingin klarifikasi. Tetapi juga saya ingin menunjukkan bahwa Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Nah, pola pikir daripada Rasul Paulus ini dapat kita ambil di dalam Filipi 1 ayat 21. Sebagai sebuah filosofi. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang dapat dibanggakan dari dirinya kalau dia katakan sebagai sebuah filosofi hidup? Karena bagiku hidup ada Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi penyadaran diri kita bahwa Paulus sungguh-sungguh menyerahkan dirinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh dalam hati kecil saya tadi saya berkata bahwa saya bisa membangun dengan menjual kendaraan yang saya berguna, tapi dalam segala kekurangannya saya bisa membangun bukan untuk kesombongan, tetapi hanya ingin menyampaikan bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan ketika saya kembali lagi bertemu dengan kedua orang hamba Tuhan, Pastor Adi dan Pastor Hermawan, itu meyakinkan bahwa Tuhan kirim mereka untuk bekerja sama di dalam pelayanan di Bali. Dan saya hanya melihat apa yang dikatakan Tony Andrian, Dr. Tony Andrian kemarin di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa melihat harta duniawi tetapi melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutupi hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih itu dapat ada di dalam diri. Dan inilah yang membuat saya menjadi bangga kepada dua hamba Tuhan ini, Pastor Hermawan dan Pastor Adi, dalam kekurangannya. Dia tidak dibantu, tidak dia diberi tunjangan, tetapi mereka berusaha, bahkan uang, bahkan apa yang menjadi miliknya, itu menjadi bahan untuk pelayanan di Bali. Itu yang menjadi kebanggaan. Dan bagi saya, kesaksian ini memalukan, bukan kebanggaan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya hanya mengklarifikasi kalau apa yang dikeluarkan seseorang itu tidak semuanya benar. Ya, jadi jelas, saudaraku, demikian juga Rasul Paulus. Dalam segala kekurangan dan kelebihannya, Paulus tahu. Tetapi Paulus memikirkan orang lain, apalagi hambanya. Dan saya bersyukur punya teman sepelayanan seperti Pastor Adi dan Pastor Hermawan. Yang ketiga, memberitakan Injil adalah keharusan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri,
Sebab itu adalah keharusan bagiku. Perkataan keharusan ini adalah sebuah perintah yang dibebankan kepada Paulus. Dan dia tahu siapakah Yesus. Perkataan keharusan ini, saudaraku, sebetulnya bukan sebuah paksaan, tetapi jelas dikatakan di dalam terjemahan NIV, since I am completed to speak. Dalam pengertian bukan sebuah paksaan, tetapi adalah sebuah kebutuhan. Kalau kita lihat di dalam terjemahan New King James, for necessity is laid upon me, diartikan karena kebutuhan diletakkan kepada pundaknya. Atau tanggung jawab diletakkan kepada pundak. Atas dasar apa keharusan dia harus memberitakan Injil? Karena rasa keprihatinan banyak orang yang tidak diselamatkan. Dulu dia menganiaya dalam pola pikir yang salah. Tetapi ketika dia sadar bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, dia menebus dan dia melihat banyak orang yang tidak terselamatkan. Itulah yang menjadi dasar. Yang kedua, rasa penyesalan dan tanggung jawab. Dulu dia sudah menganiaya Yesus dan Yesus dia adalah Allah yang dia sembah. Yang ketiga, sebagai ucapan syukur bahwa dia sudah diselamatkan dari kebinasaan yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Yang keempat adalah celakalah aku. Dan untuk gaji. Sebab Allah ini, saudaraku, di dalam terjemahan bahasa aslinya adalah seruan kesedihan. Ya. Saya ketika dia tidak bisa memberikan Yesus untuk memberitakan Injil. Nah, perkataan celah ini Ini putus ya? ya, oke. Nah, sorry ya, saya terlempar. Tadi terputus. Nah, perkataan celakalah aku yang dimaksud dari seruan kekecewaan dari Paulus, saya analogikan begini. Ketika saya diperintahkan Ibu Masri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan itu adalah pekerjaan saya yang harus saya sampaikan. Tetapi saya tidak bisa menyampaikan karena sesuatu hal. Ketidak bisa menyampaikan sesuatu hal inilah yang membuat hati saya begitu sedih. Sehingga Paulus berseru, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pengertiannya demikian. Dari ayat 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 9 ayat 16 ini, kita bisa mengetahui bagaimana pola pikir dia tentang memberitakan Injil, pelayanan misi yang dia ambil. Ya. Dan memang apa yang dilakukan, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dia mengaplikasikan pendirian gereja, ya, banyak tantangannya. Tetapi dalam segala tantangan, apa yang dia terima, saya sangat rindu, saya masih exciting untuk melayani, untuk memberitakan Injil khususnya di Bali. Dan bukti dari apa yang Paulus sampaikan, sekalipun saya baru menyampaikan di dalam surat 1 Korintus, tetapi jelas bukti-buktinya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 tentang jemaat Korintus. 1 Korintus 16 ayat 1 jemaat Galatia, ya. Begitu juga dengan 1 Korintus 6
16 ayat 19, jemaat rumah di Asia Kecil. Banyak bukti-bukti yang Paulus lakukan. Nah, di mana surat-surat Paulus itu disampaikan kepada jemaat-jemaat baik yang dia kunjungi atau yang tidak dikunjungi. Dan kita bisa tahu, tercatat di dalam Alkitab. Surat-surat tulisan Paulus dalam Perjanjian Baru sebanyak 13 surat yang ditujukan kepada jemaat. Artinya setengah daripada kitab Perjanjian Baru itu ditulis. Kesimpulannya, saudaraku, bahwa teologi misi Rasul Paulus sebagai pekerja misi, orang yang melakukan amanat agung Kristus untuk memberitakan Injil, ya, amanat agung Matius 28 ayat 19-20, ini membawa implikasi bagi pendirian gereja baru, khususnya apa yang kami lakukan di Bali, ya, dengan rekan sepelayanan kami, Pastor Adi dan Pastor Hermawan, ya. Sekalipun saudaraku yang dikasih Tuhan, teologi Paulus, sekalipun ada gereja berdiri memang tanpa teologi misi Paulus, ya, bisa saja terjadi. Contohnya adalah jemaat Roma, ya. Jemaat Roma bisa berdiri, saudaraku, mungkin itu ada indikasi bahwa mereka orang-orang yang melihat pencurahan Roh Kudus pada waktu Roh Kudus dicurahkan, lalu dia bawa misi itu ke Roma, dan Paulus menggenapinya dalam pelayanan di Roma. Demikianlah apa yang bisa sampaikan, ya, tentang teologi misi Rasul Paulus dan aplikasinya di dalam penerapan gereja. Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, ya? Tentu ini menjadi kekuatan bagi kita juga untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dan kesalahpahaman yang sedang sering terjadi bahwa pemberitaan Injil adalah tugas daripada hamba Tuhan, misionaris, penginjil. Tidak. Pemberitaan Injil adalah bagian dari setiap orang yang percaya. Mari kita menangkan jiwa bagi Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk aku. Untuk gerejaku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat yang di mana yang salah baca, mari kita lihat. Loh, kok nggak mau? Oke. Ayat yang di mana yang salah baca. Ya. Semua bisa lihat ya? Bisa lihat Pak ya? Bisa lihat ini semua bisa ya? Ya, ini yang paling banyak salah salah baca. Ya. Yesus, ya, Tuhan kita, kalau masih mau ngaku Yesus adalah Tuhan kita, ya, dan juru selamat, kan ada yang bilang Yesus bukan juru selamat. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini bicara mengenai murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Inilah amanat agung Kristus. Kepada semua, sekali lagi saya katakan, semua orang yang percaya kepada Kristus. Bukan pendeta saja. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa, baca baik-baik, lihat kalimat ini. Ya. Jadikanlah semua bangsa gerejaku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul kalimatnya itu? Salah, Pak Henry. Oh, salah ya? Oh, salah. Saya salah baca berarti. Jadikanlah semua bangsa Muridku. Tapi apa yang terjadi? Semua orang pergi ke daerah-daerah bikin gereja. Apakah itu yang Tuhan mau? No. Tuhan mau semua bangsa jadi muridnya. Dan itu terjadi, banyak sekali pendeta-pendeta, ya, Protestan terutama, pergi mengabarkan Injil ke daerah, bikin gereja, ditinggal gerejanya. Ditinggal. Pilih satu orang, lokal, ajarin sebentar, tinggal. Jadilah, kata Pak Freddy,
bayi-bayi prematur. Belajar sendiri, dikasih Alkitab, nih lo baca Alkitab. Tidak seperti rasul-rasul zaman dahulu. Rasul-rasul zaman dahulu, dia stay di tempat di mana dia ditaruh Tuhan. Dia stay di sana sampai dia mati, dibunuh. Martir. Dia ajarin semua orang jadi murid. Ya. Kalau kita boleh jujur, gereja kita, jemaatnya ada berapa? Anggap Bapak Ibu yang punya gereja, punya jemaat 100. 100, saya bicara 100. Gereja yang jumlahnya 100 orang itu, kalau gerejanya umurnya udah lebih dari 20 tahun, pertanyaan nomor 1 dari 100 jemaat itu yang dikirim keluar untuk mengajarkan orang lain berapa? Kalau jawabannya tidak ada, Pak, mulai hari ini tugas seorang pendeta, tugas seorang pengajar mengajarkan jemaatnya supaya jemaatnya semua itu jadi guru. Sehingga pada saat jemaat itu sudah menjadi guru, sudah mengerti seluruh firman Tuhan, diusir dari gereja, jangan di stay di gereja, diusir. Kamu harus pergi ke sana. Stay di sana. Ngajarin orang di sana sampai mati. Kalau bisa sampai mereka itu satu daerah pintar semua, mengerti siapa Tuhan. Tadi khotbahnya Pak Astano itu ada satu statement, mengenal Kristus. Itu nomor 1, dahsyat. Mengenal Kristus. Itulah yang membuat Paulus mau menjalankan misinya. Karena dia sudah mengenal Kristus. Pertanyaan, apakah teorinya Paulus ini bertentangan dengan teori rasul yang lain? Jawabannya tidak. Mari kita buktikan. Kita buktikan. Buktinya di mana? Kita lihat 1 Yohanes. 1 Yohanes berapa? 3. Kita lihat. Ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Kristus, dia tidak berbuat dosa lagi. Tapi setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat, bahkan dikatakan, dan tidak mengenal Dia. Jadi ajaran Paulus dengan ajaran Yohanes sama. Kalau kamu tidak mengenal Dia, bagaimana kamu mau mengabarkan kabar baik ini? Amin. Ya. Jadi kita harus belajar lebih baik, belajar lebih dalam, dan jangan salah baca. Ya, jangan salah. Hudson Taylor. Haleluya. Jim Hudson Taylor ya Pak ya. Nama lengkapnya Hudson Taylor. Jim Jadi- Hudson Taylor. Jadi ada orang Amerika yang belajar firman Tuhan begitu dalam, dia dedikasikan diri pergi ke Asia. Sampai mati diajarin orang. Sehingga orang-orang Chinese, orang-orang Cina yang ada di daratan sana, setelah mengerti firman Tuhan dengan begitu sempurna, nggak perlu disuruh. Dia mau pergi keluar, dia mau kasih tahu orang apa yang dialami, apa yang dia tahu. Contoh saya, setelah saya belajar begitu banyak, tanpa disuruh, saya mau mengajar sampai mati. Ngajarin orang sampai benar-benar bisa ngerti semua tentang firman Tuhan, sampai mengerti apa artinya firman Tuhan. Kenapa saya berkata banyak orang salah baca? Karena denominasi di seluruh dunia zaman sekarang, ada berapa? Ada yang tahu? Denominasi di dunia ada berapa? Ada yang tahu? 4.500. Salah. 45.000. Wah, 45.000. Denominasi. 45.000 denominasi yang artinya satu ayat dibaca 45.000 orang beda-beda.
Dan ini bukan sebuah hasil yang mengagetkan. Ini sudah diberitahu, sudah di-warning sama Petrus 2000 tahun yang lalu. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Segala sesuatu yang saya katakan harus bisa dibuktikan dengan firman Tuhan. Harus, wajib katanya. Dan kita yang bangga dengan Paulus, ya, ingat, Paulus menulis 13 buku, Perjanjian Baru separuhnya dia punya. Ingat itu. Kalau kita separuh buku bacanya salah, hancur. Yang ngasih tahu saya bukan Petrus. Kalau you baca buku Paulus, bacanya salah, hancur. Nggak percaya, kita buktikan. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, ini Petrus, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ini orang bukan orang tolol. Ini orang jenius. Orang belajar sama orang paling pintar se-Israel namanya Gamaliel. Betul? Gamaliel. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya. Ada 13 buku yang ditulis di Perjanjian Baru. Pertanyaannya, apa betul Paulus menulis 13 buku? Lebih dari itu. Tapi yang masuk dalam kanonisasi ada 13. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Lihat, warningnya Paulus, lihat. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Petrus mengakui tulisan Paulus sulit. Apakah Petrus membaca? Tentu dia baca. Kalau dia nggak baca, bagaimana dia tahu itu tulisan sulit? Dia baca. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya salah baca, yang tidak teguh imannya, iman sebesar ya baru kemarin bertobat, ditinggal sama pendetanya yang katanya misi, dikasih Alkitab, suruh baca sendiri, nggak dikasih tahu artinya. Apa yang terjadi, kata Petrus? Memutarbalikkannya, artinya diputar balik menjadi kebinasaan mereka sendiri. Ini warning. 2000 tahun yang lalu, warning. Kalau kita baca buku Paulus, nggak ngerti, lebih baik tanya. Jangan sembarangan membuat opini pribadi. 13 buku Paulus, itu semua nyambung. 13 buku Paulus. Kalau kita mau baca buku Paulus, kita harus punya pemikiran seperti Paulus. Kalau kita tidak punya pemikiran seperti Paulus, lalu mengartikan sendiri apa yang Paulus tulis, hasilnya apa? Membinasakan diri sendiri. Dikatakan lagi, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Artinya dari buku Kejadian sampai Wahyu, semua dibacanya berantakan. Salah satu bukti dan contoh yang nyata di tahun 2023, ada seorang sekolah S3 menyatakan Yesus bukan juru selamat, salah baca. Ya, ini warning. Warning. Jadi baca buku Paulus itu harus hati-hati, nggak sembarangan. Ya. Lalu kita sebagai seorang misi yang mau pergi ke satu daerah untuk memberitakan Injil, maaf Pak Peter, maaf. Kalau kita masih memikirkan dana, lebih baik kita belajar lagi lebih baik. Mau tahu apa yang akan Tuhan berikan?
Tuhan pada saat mengirim rasul-rasulnya, kamu pergi jangan bawa apa-apa ya. Tongkat apa yang harus dia lakukan, dan itu dia katakan ribuan tahun kemudian kepada murid-muridnya. Nggak percaya, kita buktikan. Satu raja-raja, berapa lama umurnya satu raja-raja ke dalam, dari satu raja-raja ke Kristus, hitung sendiri berapa ribu tahun. Elia, seorang nabi, ya, ini ceritanya. Elia ini setelah membantai 400 nabi palsu, lalu ketemu perempuan namanya Isabel. Isabel ingin membunuh Elia, seorang nabi yang dahsyat, yang tidak pernah mengalami kematian. Takut sama perempuan nama Isabel. Takut banget. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Seorang nabi takut menyelamatkan nyawanya, kabur, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, bukan pohon ara ya, ini pohon arar, kayak pohon ini, kayak pohon apa? Kemarin Pak Anfal bilang. Pohon cemara. Kemudian ia ingin mati. Ada seorang nabi pengen bunuh diri di bawah pohon cemara. Kan lucu. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ketakutan. Dia pergi sendiri. Sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Lihat. Ketika melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Malaikat dikirim Tuhan untuk memberikan roti bakar buat Elia. Seorang hamba Tuhan. Bukan hanya makanan doang. Dan sebuah kendi berisi air. Kendi sama roti bakar. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tidur lagi karena dia mau mati. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab, lihat, kalau tidak kamu makan lagi, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maksudnya apa? Berapa jauh sih mau jalanan? Kita lihat apa yang dikatakan. Maka bangunlah si Elia ini, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, lihat, roti bakar dari Tuhan bukan roti bakar biasa. Air dari Tuhan bukan air biasa. Kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam ada di mana kalimat ini? Ada yang tahu? Kalimat 40 hari 40 malam ada di mana ayat ini? Yesus pergi ke padang. puasa. Tuh, jawabannya Pak Freddy. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam karena dia makan makanan yang sifatnya dari Tuhan. Empat 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Ini makanan bukan jalan rata, naik ke gunung. 40 hari 40 malam dia naik ke gunung tanpa makan, tanpa minum. Jadi kalau Tuhan mengatakan pergi jangan bawa apa-apa, dengan iman kita tahu. Sejarah membuktikan kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, minta apa saja, maka kamu akan diberikan. Jadi, kalau kita siap untuk melayani pelayanan misi, udah jangan mikirin yang aneh-aneh, pergi aja udah. Ya, pergi aja.
kalau memang tujuannya untuk mengabarkan kabar baik ini. Kenapa harus pikirin makan? Harus pikirin ini. Tinggal di mana? Aduh, saya nggak bisa nih. Kalau saya nggak buang air di toilet, nggak bisa. Apalagi mesti pakai daun. Sebodoh. Tuhan mau menciptakan manusia nih. Tuhan mau menciptakan manusia hari pertama. Itu semua kebutuhan manusia disiapkan dulu. Semua. Udaranya, buminya, pohonnya, binatangnya. Segala sesuatu diciptakan dulu. Terakhir baru manusia. Kan gitu. Kalau kita tahu ini, takut lagi apa? Kita nggak takut apa-apa lagi. Karena apa? Backingnya kita. Semalam saya lihat media sosial tentang apa? Tentang kehancuran Amerika. Saya tinggal di Amerika. Semua orang bicara tentang kehancuran Amerika di bidang ekonomi. Bahwa duit dolar Amerika akan ambruk, akan hancur. Uang yang ada di bank kamu bakal hilang. Bank akan tutup, segala macam. Semalam saya berdoa, Tuhan, saya takut apa? Pikiran saya bilang begini, ambil besok uang ada di bank kamu, supaya kamu aman. Hati saya bilang apa? Kamu meragukan saya? Kata Tuhan. Ada di mana ayat itu? Kita buka. Roma 2. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka bersaksi. Pikiran mereka saling menuduh. Saling membela. Pikiran saya, ambil duit lu di bank. Karena bank akan tutup, bank akan begini, uang kamu akan hilang. Tapi hukum Taurat, isi suara Tuhan ada di hati kita yang ditulis olehnya di dalam buku Yeremia 31 ayat 33, bahwa Tuhan sendiri yang menulis hukum Tauratnya di dalam hati kita, memberi kesaksian. Kamu udah hidup sampai sekarang, berjalan bersama saya, masih takut? Kalau kita masih punya pemikiran hal-hal yang dunia, jangan sekali-sekali kita mau menginjili. Kita harus menginjili diri kita dulu sendiri. Sebab barang siapa mencintai dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus. Apabila kita ingin pergi menyelamatkan orang lain, memberitakan kabar Injil ini, ayat terakhir yang saya bisa berikan adalah Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ini programnya Dia, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Kalau kita sudah tak bercacat celah, kalau kita sudah benar dan kudus hidup kita, pergilah. Kabarkan kabar baik ini. Maka bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, yang memberitakan segala sesuatu. Bukan kekuatan kita, bukan perkataan kita, melainkan roh. Ada di mana ayat itu? Kita buka Matius 10. Karena bukan kamu yang berkata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata di dalam kamu. Kalau kita bisa berbicara, firman Tuhan begitu dahsyat dengan otoritas dari Tuhan. Bukan kita yang bicara, tapi roh Bapamu yang ada di dalam surga yang berbicara, yang penuh dengan otoritas. Seperti orang berkata, siapa orang ini? Dia berkata dengan penuh otoritas. Kristus berbicara penuh dengan otoritas dari Bapaknya di surga. Kalau Yesus bisa melakukan itu, kita pun bisa. Ya? Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Stano. Terlalu panjang karena saya harus pergi bekerja. Hendrik, luar biasa. Ya, terima kasih. Luar Tuhan biasa. memberkati kita semua. Nanti saya hubungi Pak Hendrik. Silakan Pak.
Boleh. Bebas, saya mah orang bebas. Terima kasih Pak Hendrik. Yuk, Tuhan berkati. Mau kerja ya Pak.